Assalamualaikum, selamat pagi Lur. Edisi kali ini Al-Fatah YouTube channel kita akan membahas untuk karburator dari karburator vakumnya punya Mio. Ini punya Mio apa iki? Mio Smile, Mio Sporty, Mio Soul, sami mawon podo ae. Nah, karburatornya masih menggunakan tipe karburator vakum merek Kaihin. Kaihin ini bukan cuma memproduksi karburator vakum ya Lur, tapi dia juga ada karburator yang manual yang pakai skep. Nah, di sini kita bahas untuk karburator motor Mio, apa aja bagian-bagiannya, dan ketika motor ini sudah berumur, bagian mana saja yang biasanya itu jadi masalah. Yang part-partnya sering mengalami aus, usia bahannya lebih cepat rusak dibandingkan dengan yang lain. Oke Lur, kita kenalan dulu dengan beberapa part penting dari karburator Mio Soul atau Mio Karbu. Secara keseluruhan bentuknya dia memang lebih besar, namun kalau dibandingkan dengan yang lain kurang lebih lah Lur ya untuk karburator vakum. Nah, vakumnya sendiri bentuknya seperti ini. Ini persamaannya untuk Mio Soul, Mio Sporty, generasinya Mio Karbu yang menggunakan vakum itu semuanya sama. Jadi bisa tukar pakai. Paling sering kerusakan itu adalah pada bagian vakumnya ini Lur. Kerusakan pertama itu biasa ini, karet vakumnya ini bocor. Kalau karet vakumnya ini bocor, dia akan susah sekali untuk hidup, dan kalaupun mau hidup dia tidak akan mau digas. Cara ngeceknya gampang. Teman-teman arahkan ke matahari seperti ini, kemudian ditarik sedikit-sedikit. Kalau ada cahaya yang tembus, itu berarti ada bagian yang bocor. Kerusakan kedua pada vakum adalah pada jarum skepnya. Ini yang paling sering terjadi juga. Jadi pada pangkal jarumnya ini, antara jarumnya dan rumah skepnya ini sudah aus, jarumnya rusak dan rumahnya membesar. Kalau sudah seperti itu, motornya akan sangat sulit juga untuk hidup karena akan ada banyak udara yang bocor. Dia akan oglek-oglek berlebihan, oblak seperti ini Lur. Nah, kalau sudah seperti itu, solusinya gimana? Solusinya cuma satu Lur, diganti. Ada beberapa teknik sih yang pernah saya praktekkan, tapi hasilnya tidak maksimal. Itu hanya dilakukan kalau pemilik motor benar-benar ekonominya nggak ada, terdesak. Jadi saya gunakan lem plastik di sini Lur, lem besi. Nah, digunakan lem besi. Tapi itu sekali lagi hanya untuk keadaan darurat ya Lur, tidak menolong secara permanen. Kemudian kerusakan lain dari vakum ini seperti ini Lur nih. Badan dari throttle bodinya ini sudah terlalu banyak baret-baret. Pada dasarnya throttle body ini dilapisi dengan semacam apa ya Lur ya, lapisan teflon, sehingga dia untuk memperhalus dan memperkeras bodinya. Namun kalau sudah terlalu parah baret-baretnya seperti ini, dia juga akan membuat, pernah nggak teman-teman punya motor Mio itu dia lamsangnya nggak stabil, dia lamsangnya tidak stabil. Salah satu penyebabnya badan throttle-nya udah terlalu banyak baret-baret seperti ini. Nah, yang mempercepat motor itu throttle body untuk karburatornya baret seperti ini Lur, pertama itu nggak pakai filter. Yang kedua, filternya udah terlalu kotor, nggak diganti-ganti. Kotorannya langsung kesedot oleh venturinya karburator dan mempercepat rusaknya vakum seperti ini Lur. Nih. Nah, itu dari vakumnya. Kemudian yang sering rusak berikutnya adalah air cut valve atau biasa juga disebut diafram. Posisinya di sini Lur. Diafram itu di sini. Kemudian di sini ada karet bulat kecilnya. Ini dia. Karetnya di sini, baru ada per. Diafram. Per, kemudian ada tutupnya. Pernya menekan dari diaframnya ini. Air cut valve ini seperti namanya, air cut berarti memutus aliran udara. Memutus aliran udara yang menuju pilot jet. Ini udah jelas ada aliran udaranya. Dia masuk seperti ini vakumannya. Kemudian ketika dia putaran gas itu semakin tinggi, membran ini akan mendorong lubang yang ada di dalam. Dan dia terlepas sehingga memutus udara yang menuju ke pilot jet. Nah, jadi fungsi utama dari membran ini atau air cut valve ini ya efisiensi bahan bakar Lur. Tujuan utamanya adalah membuat pemakaian bahan bakar itu lebih tepat campurannya, baik pada putaran bawah, menengah, sampai atas.
Seperti itu dia lur, tujuan utama dari air cut valve. Nah, kerusakannya ini sering ketika motor ini udah lebih dari 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, membran ini bolong-bolong. Karena ini bahan dasarnya juga antara karet dan kain yang dilapisi dengan karet. Jadi kalau karetnya itu udah hancur, tinggal kainnya, dia seperti kain kasa lur, bolong-bolong. Udaranya juga jebol, jadi fungsinya nggak ada. Kalau fungsinya ini nggak ada, motornya tetap mau hidup, tapi dia biasanya businya itu terlalu hitam. Terlalu hitam yang berarti campuran dari bahan bakar dan udaranya tidak tepat, berebet. Nah, jadi solusinya ini bisa diganti. Ada dijual terpisah, tapi bukan asli ya lur. Kalau asli tidak ada dijual. Asli pasti dijual dalam satu set vakum, satu set karburator seperti ini. Harganya untuk Mio sekitar 800-an lur di tempat saya, sekitar itu. Kemudian yang sering rusak berikutnya adalah ini, pilot jet. Pilot jet ini sekali lagi rusaknya bukan karena pemakaian, karena ini bahannya tembaga. Dia biasanya rusak kalau mekanik-mekanik itu menggunakan obeng min membuka ini tidak ukurannya yang pas nih, kayak gini. Ini obeng min yang terlalu kecil. Kalau dibuka seperti ini kuningan dan tembaga. Jadi bahannya lembek. Kalau dibuka dengan cara yang ukuran obengnya tidak pas dengan alur pilot jetnya ini, tak jamin yang kalah bukan obengnya tapi pilot jetnya. Itu begitu juga dengan main jetnya lur. Main jetnya kalau dibuka dengan ukuran obeng min yang tidak pas, yang kalah itu adalah main jetnya, bukan obengnya. Kalau ini sudah tidak bisa dibuka, resikonya kalau ini sudah terlalu banyak kotoran, dia tidak bisa dibersihkan. Walaupun disemprot dengan karburator cleaner dan angin kompresor, bagian dalamnya ini tidak akan bisa bersih maksimal. Makanya teman-teman kalau buka untuk pilot jet dan main jet, usahakan gunakan obeng min yang benar-benar sesuai dengan alur dari pilot jet dan main jetnya. Itu. Kemudian bagian yang sering rusak lagi adalah dari cuknya. Nah, cuknya ini cuk untuk setiap motor itu rata-rata, kecuali motor Satria 2 tak ya lur. Satria 2 tak itu holdernya dia menggunakan holder besi. Jadi kalau untuk mengencanginnya itu menggunakan holder besi. Sedangkan untuk motor yang lain rata-rata dia menggunakan holdernya dari bahan plastik. Nah, jadi sedikit saja penggunaan obeng yang salah, maka dia akan membuat patah di dalam. Itu yang juga membuat dia sering rusak. Terus yang berikutnya adalah ini setelan angin, pilot air screw. Nah, ini setelan angin untuk sama seperti air cut valve, ini juga untuk penggunaan putaran bawah. Nah, standar untuk karburator Mio ini adalah 2,5 putaran. Maksudnya kan kadang kita tahu ya, misalkan motor Satria FU standarnya adalah 2 putaran. Maksudnya itu ketika sampai memutar motor dalam kondisi hidup, ini diputar ditutup. Kalau maksudnya adalah 2 putaran, berarti 2 putaran penuh. 1 putaran itu 360 derajat, 2 putaran berarti 720 derajat. Dalam kondisi dia tertutup, kita sudah putar ke kanan, jangan dipaksa ya lur. Karena kalau untuk beberapa motor putaran udaranya ini ujungnya itu lancip. Ujungnya dia ada lancip, sama seperti Satria F juga lancip. Jadi kalau terlalu keras kita menutupnya, ujungnya itu nanti patah dan ketinggalan di dalam. Obatnya itu juga sulit lur. Dalam kondisi tertutup cukup sekedar dia keras saja, jangan sampai dipaksa. Kalau 2 putaran penuh berarti kita hitung 360 derajat kali 2. Setengah putaran 180 derajat, 1 putaran 360 derajat, 1,5 putaran 2 putaran 720 derajat. Itu caranya untuk membuka setelan angin sesuai dengan standar pabriknya. Tergantung dari masing-masing motornya setelan angin standarnya berapa. Tapi saya biasanya lur itu saya gunakan nanti kalau teman-teman udah terbiasa nyetel angin, dalam kondisi motor hidup itu bisa menentukan berapa putaran angin yang paling tepat. Karena semakin tua karburatornya, maka setelan anginnya nggak bisa lagi ngikutin standarnya pabrik. Jadi teman-teman harus pakai feel sebagai mekanik. Nanti kalau udah kebiasaan, nanti kapan-kapan kita bikin konten khusus bagaimana dalam kondisi mesin hidup mencari setelan angin yang paling pas untuk karburator setiap motor. Itu ya lur. Nah, kemudian yang sering rusak lagi adalah ini, yaitu dari jarum pelampung, jarum bensin. Jarum bensin ini ujungnya dia menggunakan karet. Jadi kalau dalam keadaan sering buka tutup kan
ruang chambernya bensin itu di sini ya lur. Nih, ruang chambernya itu hanya seperti ini. Jadi yang mengatur banyaknya bensin di ruang chamber ini adalah pergerakan dari jarum bensinnya ini. Nah, kalau jarum bensinnya ini ujungnya sudah cacat, ujungnya itu sudah terdapat paritan, walaupun dia dalam kondisi menutup seperti ini, bensinnya akan tetap mengalir. Itu yang disebut dengan motornya jadi banjir. Ya lur ya. Jadi cara perbaikannya kalau motor itu banjir, cukup ganti jarum pelampungnya. Cari ukuran yang pas, kalau tidak ada yang asli, cari persamaannya, nanti baru bisa diganti. Seperti itu lur. Kemudian untuk yang lain-lainnya adalah yang paling sering terjadi seperti baut-baut ini juga dia menjadi rusak. Nah, itu karena sekali lagi penggunaan alat yang tidak tepat untuk cara membukanya. Untuk hal-hal yang lain, untuk karburator Mio ini memang terkenal cukup rumit untuk ditangani lur. Namun saran saya, selama teman-teman menggunakan alat-alat yang standar, kemudian analisa kerusakan yang tepat, mengerti jalur dari aliran udara, jalur aliran bahan bakarnya, maka selama wujudnya masih utuh seperti ini, apapun masalahnya pasti akan bisa ditangani. Ingat lur, yang paling sering rusak itu hanyalah dari throttle body seperti ini. Gak usah banyak tawar-tawar. Kalau terdapat kerusakan yang secara fisik dan kasat mata itu terlihat jelas, teman-teman bisa langsung ganti. Yang asli lumayan mahal, sekitar 180-an. Tapi kalau yang KW-nya itu banyak, tergantung merek, harganya pun bervariasi. Seperti itu lur. Kemudian untuk hal-hal yang lain, untuk air cut valve-nya ini, membrannya ini biasanya pemakaiannya cukup lama, di atas 2 tahun baru dia bermasalah. Selebihnya dia hanya perlu dibersihkan untuk jalur-jalurnya. Pakai kompresor, pakai karburator cleaner, itu sudah cukup. Yang penting gunakan alat yang tepat, bongkar apa yang menjadi masalahnya. Kalau dia banjir, berarti hanya cukup dibongkar di bagian bawahnya. Tidak perlu sampai membuka diaframnya, tidak perlu sampai membuka untuk throttle bodinya, throttle valve-nya. Jadi obat untuk penyakit yang tepat. Oke lur, kita cukupkan sampai di sini kontennya. Jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, monggo kita sharing. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong untuk disebarkan supaya semakin banyak dari kita yang memperoleh manfaatnya. Oke lur, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya Alfata Jaya Motor. Terima kasih. Assalamualaikum.